Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita hari ini akan coba membuat video perhitungan untuk PPh 21, di mana di sini adalah untuk pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Jadi ada dua macam untuk pekerja yang baru bekerja di tahun berjalan. Yang pertama adalah ketika si pekerja ini sudah punya kewajiban pajak. Jadi kewajiban pajaknya itu sudah ada sejak awal tahun kalender. Artinya dia sudah punya kewajiban pajak di bulan Januari, tapi dia masuk bukan di bulan Januari. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk para pekerja yang mana kewajiban pajaknya itu dimulai pada saat tahun pajak. Artinya bukan di bulan Januari, tapi kalau dia misalkan datang ke Indonesia, kemudian dia bekerja di bulan September, maka kewajiban pajaknya mulai di bulan September. Oke teman-teman, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah untuk para pekerja yang sudah punya kewajiban pajak sudah ada sejak awal tahun kalender. Jadi bisa jadi kasusnya di sini dia belum bekerja dari bulan Januari, tapi dia punya NPWP, kemudian dia baru bekerja di bulan tertentu. Nah, ini kasusnya Tuan Umar. Tuan Umar bekerja mulai 1 September di perusahaan antara Khatulistiwa Mal dengan penghasilannya adalah 20 juta per bulan. Ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Nah, ada iuran pensiun, ada biaya pensiun. Nah, di sini tulisannya adalah iuran pensiun. Berarti nanti di sini akan mengurangi gaji pokok Tuan Umar. Oke, keadaannya adalah Tuan Umar sudah menikah tapi belum punya anak. Oke, cara perhitungannya yang pertama kita tentukan gaji per bulannya. Nah, di sini ada gaji sebulan. Gaji sebulannya adalah 20 juta. Kemudian kita langsung lakukan pengurangan. Kenapa? Karena di sini informasinya cuma ada gaji per bulan saja, tidak ada tambahan gaji yang lain. Nah, pengurangannya adalah karena dia seorang karyawan, jadi kita anggap memiliki biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% dari gaji 20 juta. Nah, jadi kita langsung kalikan. Nah, sekali lagi ingat, harusnya di sini dikalikan gaji pokok, gaji bruto. Tapi berhubung di sini Tuan Umar hanya memiliki gaji pokok saja dan tidak ada penghasilan lain, maka 20 juta ini dianggap gaji bruto. Oke, 5% dikalikan 20 juta, itu kan hasilnya harusnya 1 juta. Ya kan? Nah, tapi karena batas maksimalnya 500.000, jadi per bulannya hanya 500.000. Iuran pensiunnya 200.000, sehingga gaji Tuan Umar 20 juta dikurangi 700.000, maka ketemulah gaji pokok. Oke, teman-teman mengingatkan kembali, jadi anggapannya 20 juta ini gaji pokoknya menjadi sekaligus gaji brutonya. Tapi kalau ada tambahan yang lain, maka gaji pokok itu bukan menjadi gaji bruto. Oke, maka ditemukanlah penghasilan neto per bulan 19.300.000. Maka kalau setahun kita cukup kalikan dengan, nah ini perbedaannya. Nah, kan Tuan Umar tadi masuk di bulan September, ya kan? Di bulan September. Nah, berarti uang yang dia terima adalah September, Oktober, November, Desember. Jadi hanya 4 bulan. Jadi kita di sini bukan dikalikan dengan 12. Penghasilan setahunnya adalah cukup kita kalikan dengan 4. Nah, C16 dikalikan 4. Jadi 19.300 dikali 4. Kita buat catatan di sini. Ini 4 dikali 19.300.000. Oke. Nah, maka muncullah angka 77.200.000. Ini penghasilan Tuan Umar bersih dari bulan September sampai bulan Desember. Nah, pertanyaannya selanjutnya kita cari PTKP-nya. PTKP-nya yang pertama Tuan Umar sendiri 54 juta. Kemudian tadi informasinya dia sudah menikah. Maka PTKP-nya adalah 58.500. Maka setelah itu kita kurangi antara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Maka ketemulah PKP. Nah, ini dia PKP-nya 18.700.000. Oke, maka tarif yang dikenakan pada Tuan Umar hanya 5%, karena kan di bawah 60 juta. Oke, kita gunakan tarif yang terbaru, yaitu 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 juta sampai 250 itu 15%. Jadi itu tarif yang terbaru. Jadi 5% dikalikan 18.700.000. Jadi tarif itu dikalikan dengan besarnya PKP. Nah, ini dia.
Oke, maka ketemulah 935.000. Ingat, ini tarif Tuan Umar dari September sampai dengan Desember. Maka kita akan cari berapa sih gaji, berapa sih total pajak Tuan Umar selama per bulan. Kita pengen tahu nih, ini kan per tahunnya tadi sama September sampai Desember 935. Ini diambil dari sini. Oke, maka kita ketika pengen tahu berapa pajak per bulan yang dibayar Tuan Umar, ya ini dia. Pajak per bulannya adalah tinggal kita bagi C30, yaitu angka yang 935 ini, kita bagi dengan angka. Oke, jadi dibaginya ini angkanya ini tertulis 12. Nah, harusnya bukan 12 karena kan tadi penghasilan Tuan Umar itu hanya 4 bulan. Kita bagi dengan 4 ya. Saya salah membuat rumus nih. Nah, jadi per bulan itu Tuan Umar harus bayar pajak atau dipotong pajak oleh perusahaan 233.750. Oke, ini per bulan. Nah, Oke, selanjutnya kita akan masuk di yang kedua, yaitu pekerja yang mana dia masuk tapi kewajiban pajaknya baru muncul saat dia masuk. Jadi di sini kita gunakan dimulai setelah permulaan tahun pajak. Artinya saat dia masuk bekerja, maka saat itu dia punya kewajiban perpajakan. Kalau yang tadi kasusnya pada saat dia bekerja, sebelumnya dia punya kewajiban bayar pajak, tapi mungkin karena dia belum punya penghasilan jadi dia nggak bayar pajak. Kalau yang ini beda, ini baru masuk kerja dan baru pertama kali langsung kena pajak. Kasusnya di sini kita lihat Umar mulai bekerja 1 September masih sama 2021 di Indonesia. Jadi ini orang asing pada perusahaan antara Khatulistiwa dengan penghasilan 20 juta per bulan. Ia bekerja di Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2022. Jadi dia dikontrak dari September 2021 sampai Agustus 2022. Umar sudah menikah tapi belum menikah anak. Nah, kasusnya kalau seperti ini penghasilannya harus disetahunkan. Kita lihat dulu yang pertama gajinya. Gajinya untuk gaji Tuan Umar, sebentar, kita ganti dulu. Nah, ini dia. Gaji Tuan Umar tadi 20 juta, masih sama. Oke. Pengurangannya kita lihat di sini. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dikalikan 20 juta. Sama, ini harusnya kan jadi 1 juta. Tapi karena batas maksimal jadi dia 500. Iuran pensiunnya tidak ada. Nah, gaji pokok dianggap menjadi gaji bruto karena tidak ada informasi lagi. Selanjutnya di sini kita lihat totalnya untuk pengurangnya 500.000, maka penghasilan neto per bulannya 19.500.000. Oke. Selanjutnya kita lihat penghasilan Tuan Umar. Nah, penghasilan Tuan Umar ini penghasilan neto yang dia dapatkan dari September sampai dengan bulan Desember. Jadi kita kalikan. Ini kan dapat 4 bulan ya. Nah, kita kalikan di sini 4 bulan. 4 bulan dari mana? Dari September sampai Desember. Nah, kalikan 19.500. Muncullah 78 juta. Nah, selanjutnya di sini kita setahunkan. Nah, penghasilan Tuan Umar tadi disetahunkan. Nah, caranya bagaimana? Ini kita lihat. Nah, jadi setahun itu kan harusnya dikalikan dengan 12. Nah, karena dia baru dapat 4 bulan, maka kita bagi 4. Baru dikalikan 78 juta. Jadi kalau kita mau buat catatan di sini, 12 itu 1 tahun dibagi 4 yang dia dapatkan dari September sampai Agustus, baru kita kalikan dengan yang tadi, penghasilan yang 4 bulanan. Oke. Oke, selanjutnya muncullah angka 234 juta. Oke. Nah, setelah itu kita cari PTKP-nya seperti biasa. Kita masukkan PTKP-nya. PTKP-nya 54 juta dan 4.500.000, jadi 58.500.000. Baru kita kurangi angka ini. Nah, kita lihat rumusnya ini. 234 dikurangi 58.500. Maka ini menjadi penghasilan kena pajak disetahunkan. Ya kan? Nah, oke, setelah itu, setelah dapat penghasilan pajak disetahunkan, berarti kita cari pajak yang disetahunkan juga. Nah, 175 berarti kan ini kisaran ada di 60 juta sampai 250 juta. Nah, berarti kan ini kena 2 tarif. Tarif pertama itu 5%, tarif kedua itu 15%. Nah,
yang 5% ini kita kalikan 60 juta karena batas maksimalnya 60 juta. Makanya di sini kita tulis 60 juta. 15% ini sisanya. Sisa dari mana? Dari 175 kita kurangi 115. Dikurangi dengan 60 juta. Nah, maka muncullah di sini. Oke, setelah itu 5% kita kalikan dengan 60 juta ini. Kemudian selanjutnya 15% kita kalikan 115 kali 500. 115 juta 500 ribu. Muncul di sini. Oke, maka total pajak yang disetahunkan itu berarti penjumlahan dari 3 juta ditambah 17 juta sekian. Muncullah 20 juta 325 ribu. Ini total pajak yang disetahunkan. Nah, pertanyaannya kan kita pengen tahu sebetulnya PPh terhutang tahun 2021 itu berapa? Yang tadi 4 bulan. Nah, maka kita buat di sini. Nah, ini dia. Caranya adalah kita tulis pajak yang harus dipotong kan 4 bulan. Kemudian karena tadi setahun kan kita bagi dengan 12. Baru kita kalikan dengan angka 20 juta 325. Nah, muncul di sini. 6.775.000. Nah, ini pajak terhutang Tuan Umar selama tahun 2021. Jadi bulan September sampai bulan Desember. Nah, selanjutnya kalau kita pengen tahu sebetulnya pajak terhutang per bulannya berapa untuk Tuan Umar ketika September, Oktober, November. Nah, maka kita bagi di sini. Nah, kalau September saja berarti kan 1 bulan. Berarti 1 per berapa? 1/4. Karena tadi pajak yang dibayarkan hanya atau pajak yang dipotong hanya 4 bulan. Kita kalikan dengan angka 6.775.000. Maka ketemulah pajak terhutangnya Tuan Umar setiap bulan itu adalah 1.693.750. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu mungkin untuk video kali ini. Nanti kita berjumpa kembali di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.